Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pertemuan terakhir, yaitu tentang urinary system atau sistem perkemihan. Jadi nanti kita akan membahas organ apa saja sih yang akan berperan pada sistem perkemihan, kemudian bagaimana dia bekerja, setelah itu istilah apa yang menurut terminologi dan terminologi bahwa istilah-istilah itu menjadi istilah penting pada penyakit ataupun sistem urinari atau perkemihan. Kemudian juga akan dibahas spesialit obat yang digunakan untuk menangani permasalahan jika penyakit tersebut timbul. Namun kita tidak membahas terlalu spesifik ke penyakit atau penata laksanaannya. Kita hanya membahas istilah-istilah penting pada sistem urinari atau sistem perkemihan, serta membahas tentang obat-obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut, tidak secara detail tapi secara sekilas saja. Namanya lebih utamanya itu lebih ke istilah-istilah dan obat-obatnya sekilas cuma disebutkan aja. Nah, urinary system atau sistem perkemihan itu terdiri dari 2 buah ginjal, 2 buah ureter, dan 1 kandung kemih. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Sebentar. Jadi sistem perkemihan itu ada 2 buah ginjal. Ini ginjal, 2 buah ginjal. Kemudian 2 buah ureter yang akan menyalurkan hasil penyaringan dari ginjal ke kantung kemih. Ini namanya kantung kemih, urinary bladder atau kandung kemih. Jadi sebelum dia keluar, dia akan ditampung. Ya, jadi kita memiliki sistem perkemihan itu adalah 2 buah ginjal, 2 buah ureter, kemudian 1 penampung sisa-sisa metabolisme tersebut untuk dikeluarkan menjadi urin. Kemudian fungsinya apa sistem perkemihan ini? Yang pertama, dia berfungsi menyaring darah, di mana nanti di darah ini itu kan ada berbagai macam, ketika kita mengkonsumsi sesuatu di dalam tubuh kita itu ada bermacam-macam zat yang seharusnya tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Nah, di ginjal ini dia menyaring sehingga nanti semua yang tidak kita butuhkan itu akan keluar, tapi apa yang kita butuhkan itu akan dilakukan reabsorpsi kembali ke dalam tubuh. Jadi fungsi dari sistem perkemihan itu yang pertama menyaring darah, kemudian mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit serta substansi lain dalam darah, dan mengeluarkan produk-produk sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan, produk sampah tersebut seperti contohnya ureum itu akan berbahaya atau dengan kata lain akan menjadi racun bagi tubuh kita. Makanya kalau seandainya kita mengalami gangguan mengeluarkan urin, itu banyak permasalahan lain yang akan timbul pada tubuh kita. Nah, jadi ini kenapa gambarnya ada 2? Ini adalah gambar nefron. Yang ini gambar ginjal dan sampai ke saluran kemih proses pengeluarannya. Nah, nefron ini adalah bagian dari dalam ginjal. Jadi ginjal ini kalau dibelah itu akan ketemu nefron-nefron yang jumlahnya sampai jutaan. Jadi di dalam ginjal kita ini kita memiliki nefron ini yang jumlahnya sampai jutaan, di mana dia yang memiliki proses pembentukan urin. Jadi satu nefron itu bekerja dari mulai penyaringan di glomerulus, darah masuk, jadi penyaringan, disaring, mana yang dibutuhkan dia akan ditarik, mana yang tidak dibutuhkan dia akan lanjut lagi ke sini. Jadi proses filtrasi, penyaringan dulu. Kemudian di bagian sini, di bagian proksimal ini terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini ya itu penyerapan kembali cairan-cairan yang kita butuhkan, itu akan terjadi penyerapan kembali di bagian tubulus proksimal.
Di Ansa Henle juga demikian, masih ada proses reabsorpsi, di mana di sini adalah proses reabsorpsi besar-besaran itu elektrolit. Nah, nanti di sini juga berkaitan sama mekanisme kerja obat-obat diuretik, cuma kita tidak membahas itu secara detail. Nah, ini setelah Leukohenle ini terjadi proses reabsorpsi, barulah proses pengumpulan atau augmentasi, di mana setelah selesai dia saring, kemudian dilakukan seleksi kembali mana yang dibutuhkan mana yang tidak, maka dia akan mulai mengeluarkan yang khusus untuk dikeluarkan atau sisa-sisa yang akan kita keluarkan untuk dikumpulkan terakhir di tubulus collectivus atau tempat pengumpulan hasil dari filtrasi nefron ini. Nah, semua yang terkumpul di dalam nefron yang ada pada ginjal ini akan disalurkan oleh ureter untuk dikumpul lagi di kandung kemih. Jadi, satu ginjal atau dua ginjal ini keduanya memiliki nefron. Jika kita belah di dalamnya, itu akan ketemu nefron. Mungkin bisa kita cari dulu ya, ginjal. Nah, ini ginjal yang sudah dibelah. Ini namanya nefron-nefron yang banyak sekali di dalam sini, yang jumlahnya bisa nyampe jutaan. Jika dipisahkan menjadi satu bagian, itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia itu yang melakukan proses penyaringan itu adalah nefron yang berada pada ginjal, sehingga orang taunya ginjal yang melakukan proses penyaringan. Tapi sebenarnya di dalam ginjal itu ada lagi yang bekerja, yaitu nefron. Strukturnya itu ada tadi, yaitu ginjal kanan dan kiri yang bertanggung jawab untuk proses filtrasi, kemudian ureter, dan ini ya, sini. Jadi organ yang bekerja itu ginjal, ureter, urinary bladder penampungan, dan uretra pengeluaran. Secara terminologi, ginjal itu dikenal dengan istilah REN. Kemudian dia merupakan organ yang berbentuk kacang di depan dinding belakang rongga perut pada kedua sisi tulang vertebrata. Jadi kita memiliki dua buah ginjal, yaitu kanan dan kiri. Bagian dari ginjal, nah itu ada kortek yang mengandung nefron. Nah, ini tadi kortek yang mengandung nefron. Di sini ada nefron. Ada bagian terluar, itu ada kortek yang mengandung nefron. Kemudian, ini kenapa saya hitam-hitamkan? Ini namanya istilah ya. Istilah-istilah yang ada pada ginjal. Kemudian lapisan dalam dikenal dengan medula. Terus renal pelvis atau bagian ureter yang melebar. Kemudian penyakit yang sering kali kita kenal pada pasien ginjal itu adalah yang paling umum ya. Itu ada beberapa macam, yaitu ada gagal ginjal kronis, ada gagal ginjal akut. Di sini kita bahas dulu yang ini ya. Nih, penyakit yang terjadi pada ginjal itu ada gagal ginjal kronis dan ginjal akut, kemudian batu ginjal dan infeksi ginjal. Kemudian kenapa penyakit ini bisa timbul? Biasanya terjadi karena beban kerja dari ginjal itu terlalu berlebihan, sehingga dia merusak bagian-bagian nefron, dan akhirnya ginjal tersebut tidak berfungsi dengan baik. Di mana penyebab penyakit tersebut adalah yang pertama diabetes mellitus. Kenapa diabetes bisa menyebabkan kerusakan ginjal? Karena diabetes mellitus menyebabkan tingginya kadar gula darah. Nah, gula darah itu merupakan zat yang memiliki berat molekul yang besar, yang seharusnya dia ada bagian yang dia diserap kembali di dalam tubuh, yang disimpan menjadi energi. Namun pada pasien diabetes itu dikeluarkan seluruhnya, sehingga yang bukan seluruhnya sih, sebagian besar keluar, sehingga tidak terlalu banyak yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, itulah yang akan memperberat dari kerja ginjal.
Nah, kemudian infeksi saluran kemih juga merupakan salah satu penyebab penyakit ginjal. Karena kalau dia sudah infeksi, maka dia akan mempengaruhi proses pengeluaran urin yang seharusnya cuma urin yang keluar. Karena dia ada infeksi, ujung-ujungnya keluarnya darah, keluarnya nanah, dan lain-lain. Terus kemudian obesitas juga akan memperberat kerja ginjal. Pola makan yang salah di sini adalah orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi garam. Karena kedua hal tersebut akan memperberat kerja ginjal sehingga membuat ginjal menjadi rusak. Kurang minum air putih, lanjut usia. Kenapa? Karena organ-organnya sudah mulai menurun seiring dengan bertambahnya usia. Terus penyakit autoimun, ini penyakit yang mengganggu sistem imun kita. Biasanya dia akan menyerang, ketika seorang tersebut terkena autoimun, dia akan menyerang organ-organ yang penting bagi tubuh kita, bisa ginjal, bisa jantung, dan lain-lain. Kalau ini bawaan lahir ya, kelainan bentuk ginjal. Nah, sekarang kita bahas dulu penyakit pada ginjal yang gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal yang paling dibahas di sini? Karena ini yang paling umum dan paling sering kita temukan pada kondisi pasien yang harus melakukan penanganan khusus, yaitu hemodialisa atau cuci darah. Jadi gagal ginjal itu adalah berkurangnya kemampuan ginjal untuk melaksanakan tugasnya sebagai tempat penyaring darah dan mengatur keseimbangan tubuh. Di mana kondisi simptoma yang muncul itu adalah uremia. Jadi kondisi yang biasanya muncul itu adalah uremia. Atau uremia itu adalah kondisi di mana kadar urea tinggi di dalam urin. Kondisi di mana kadar urea tinggi di dalam darah. Jadi dia tidak dikeluarkan, seharusnya kan urea itu keluar. Kalau kita setelah kita lakukan proses penyaringan, urea itu merupakan sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Nah, sedangkan pada kondisi gagal ginjal, urea itu tidak dikeluarkan sehingga dia banyak menjadi di dalam darah. Gagal ginjal itu terjadi ada dua jenis, yaitu akut dan kronis. Di mana yang akut ini biasanya terjadi pada kondisi cepat, yaitu 1 kali 24 jam. Dengan penyakit-penyakit penyerta yang menjadi pemicunya. Kemudian kalau gagal ginjal kronis, ini penyakit yang timbul setelah terjadinya stimulasi secara berulang, seperti contohnya karena penyakit, misalnya kita kena penyakit diabetes, itu kan akan memperberat kerja ginjal. Nah, semakin lama dia diabetes, maka lama-lama ginjalnya akan semakin rusak. Kemudian bisa juga karena paparan zat kimia, paparan obat-obatan. Contohnya kita mengkonsumsi obat-obat yang lebih banyak ekskresinya ke ginjal. Sebagai contoh itu obat NSAID. Nah, itu kalau kita mengkonsumsinya secara terus-menerus tanpa ada kontrol, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian istilah lain pada ginjal itu adalah produksi urin yang di bawah 600 cc per hari, dikenal dengan oliguria. Oliguria ini artinya jumlah urin yang sedikit. Kalau dia kecil dari 50 cc berarti anuria atau urinnya tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi kalau seandainya dia kondisi, ini kenapa saya sebutkan di sini, karena biasanya pasien gagal ginjal itu susah untuk buang air kecil. Sehingga keluarlah istilah ini, dia kecil dari 600 cc per hari, maka kita kenal produksi urinnya sedikit. Kalau dia sudah sampai ke 1/9 oliguria, maka itu disebut anuria. Ini adalah gejala-gejala yang timbul dengan gagal ginjal akut. Drowsiness, nausea, mual, muntah, napasnya pendek, kemudian lemah otot. Komplikasinya bisa terjadi infeksi, pneumonia, pendarahan lambung, trombosis. Kemudian bisa sembuh dengan baik karena pada akut ini dia akan menjadi biasanya kalau kita tangani faktor pemicunya, dia akan pulih kembali.
jadi dia tidak terjadi terlalu lama. Namun jika kondisinya terjadi secara mendadak dan menyebabkan gagal ginjal terus-menerus, itu kita harus melakukan dialisis, atau arti dialisis itu adalah cuci darah. Nah, ini gejala ginjal kronik yaitu nausea, tidak nafsu makan, lemah, letargi, berat, sakit kepala, muntah, dan lain-lain. Komplikasinya tensinya menjadi naik, anemia, osteomalacia, hiperparatiroid, neuropati, miopati, semua terjadi akibat gangguan dari kimia darah. Biasanya penyakit gagal ginjal kronik ini dia akan bergerak terus, misal dari stadium berapa gitu. Kita misalnya gagal ginjal ini kan ada stadiumnya, stadium 1 sampai 5, di mana kondisi yang 5, 4 dan 5 itu biasanya harus cuci darah. Nah, orang yang sudah pada kondisi 4 dan 5 itu biasanya hanya bisa bertahan lebih dari 5 tahunan jika dia bertahan dengan misalnya teratur melakukan dialisis sesuai dengan saran dokter. Nah, jadi obat apa saja yang digunakan pada kondisi kita mengalami penyakit gagal ginjal? Yaitu yang pertama, obat pengontrol tekanan darah. Kenapa? Karena pada kondisi kita gagal ginjal itu kadar elektrolitnya tidak seimbang. Karena elektrolitnya tidak terjadi proses penyaringan atau penyerapannya dengan baik, terkontrol dengan baik, sehingga hal tersebut juga akan memicu tekanan darah kita menjadi tinggi. Cairan juga demikian, cairan tidak terlalu banyak keluar juga akan menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Sehingga obat yang biasa digunakan itu salah satunya tekanan darah tinggi. Di dalam kalau kita memiliki kondisi penyakit gagal ginjal, biasanya itu akan menjadi penyebab munculnya udem karena cairan tubuh tidak keluar dengan optimal. Jadi makanya obatnya itu ada obat pengontrol tekanan darah, ada obat antidiuretik, maaf ini salah, obat diuretik. Nah, obat diuretik sehingga cairan-cairan yang tidak keluar akibat gangguan ginjal itu bisa keluar dengan adanya pemicu diuretik. Kemudian pereda nyeri, alpha blocker, dan obat menyertai keluhan lainnya. Untuk tahap akhir itu bisa kita lakukan 2 pilihan, yaitu penggantian organ ginjal atau transplantasi ginjal. Yang kedua, kita melakukan kegiatan cuci darah. Ini biasanya dilakukan pada kondisi pasien yang sudah masuk stadium 4 atau 5, atau ketika diberikan obat dia sudah tidak bisa berfungsi optimal lagi sehingga tidak ada cara lain, maka untuk mempercepat kesembuhan pasien atau menghilangkan keluhan pasien itu adalah cuci darah, atau kita kenal dengan hemodialisa. Nah, bagaimana proses hemodialisa? Jadi hemodialisa itu gambarnya seperti ini. Ini ada alat. Nah, nanti dia ini berperan sebagai pengganti ginjal. Jadi ginjal itu kan ada proses penyaringan, di mana nanti zat-zat yang tidak dibutuhkan dia akan keluar. Nah, di sini dia akan menjadi alat yang menggantikan kerja ginjal. Makanya kita masuk jadi darah pada kita itu akan dialirkan ke sini dan nanti akan dialirkan kembali setelah dibersihkan. Jadi dia hanya alat sebagai pengganti kerja ginjal. Makanya kalau orang yang sudah didiagnosa stadium akhir itu biasanya akan melakukan hemodialisa secara teratur. Jika tidak teratur itu akan menimbulkan bahaya atau kematian karena banyaknya zat-zat yang tidak dikeluarkan melalui tubuh. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada pada gangguan sistem perkemihan, mulai dari diuresis mengeluarkan urin yang banyak, diuretik, obat yang meningkatkan sekresi urin, disuria, sakit atau sulit buang air kecil, enuresis, mengompol,
epispadia gangguan kongenital, hipospadias gangguan kongenital, hematuria ada darah pada air seni, glukosuria gula pada urin. Pokoknya ini adalah istilah-istilah penting yang ada pada sistem perkemihan. Jadi ini harus dipelajari dan dihafal semuanya. Jadi dia mulai istilah kecil, nepron, nefritis, radang pada ginjal, nefroma. Ini adalah terminologi-terminologi yang ada pada ginjal. Kalau glomerulonefritis berarti pada glomerulus ginjal. Kalau nefritis, radang pada ginjal. Kenapa? Karena ginjal itu terdiri sebagian besar dari nefron. Nah, ini istilah yang harus dipelajari dan akan keluar pada saat ujian. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu harus lebih cenderung ke istilah-istilah atau terminologi dan obat-obatan tadi ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang harus kalian apal atau pelajari. Oke, baiklah. Jadi tadi untuk penggunaan bagaimana proses penggunaan hemodialisa, penjelasan yang lebih detail itu ada di video yang link yang saya bagikan, nanti bisa dilihat di sana bagaimana cara kerjanya. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.